Halo semuanya, welcome to Math for Tech ID. Sama gue Wilhans, dan hari ini di tangan kita udah ada Asus ROG Phone 5, sebuah smartphone yang udah jadi daily driver gue selama kurang lebih 4 bulan terakhir ini. Dan ini juga merupakan video ketiga dari video gue yang ngebahas smartphone ini. Soalnya sampai sekarang juga masih banyak banget yang nanyain gimana kondisi dari smartphone-nya setelah 4 bulan, dan juga banyak yang minta dibikinin gimana experience dari pemakaian smartphone ini. So, gue akan bahas di video ini sejujur-jujurnya gimana sih pengalaman penggunaan dari Asus ROG Phone 5. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. First of all, kita cek dulu untuk spesifikasi dari smartphone ini. Asus ROG Phone 5 menggunakan chipset Snapdragon 888 dari Qualcomm. RAM-nya 8GB dengan storage 128GB yang gue punya di sini. Dan ada juga yang varian dengan RAM 12GB dan internal storage 256GB. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,78 inci Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz. Baterainya 6000 mAh dengan fast charging 65 watt. Kemudian untuk kameranya, di belakang ada triple kamera dengan kamera utama 64 megapiksel dan 24 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Fitur-fitur di smartphone ini juga lengkap banget, mulai dari NFC, stereo speaker, fingerprint under display, sensornya juga udah lengkap, serta fitur-fitur gaming kelas atas udah disematin juga di sini. Nah, first impression gue pas pertama kali pegang smartphone ini tuh terasa gede banget ya, dan juga cukup berat. Soalnya bobotnya sendiri mencapai 238 gram. Jadi terkadang kalau misalnya gue lagi main handphone sambil tiduran, itu terasa nggak nyaman dan juga bikin cepat pegel. Tapi finishing dari back covernya ini yang terbuat dari kaca dan ada aksen gamingnya itu enak banget buat dipandang. Rasanya kayak HP-nya keren dan futuristik. Ditambah lagi buat kalian yang demen RGB, lampu yang ada di logo ROG-nya ini bikin kalian makin jadi gamer sejati. Untuk finishing dari back covernya ini tuh bahannya dari kaca ya. Jadi gampang banget buat nempel sidik jari dan juga kadang tuh terasa licin. Untungnya gua sih selalu pakai casing yang udah di-include di paket penjualannya. Karena selain bisa bikin smartphone lebih aman, tentunya kecantikan dari aksen gamingnya juga nggak akan hilang soalnya kita masih bisa lihat di antara lubang-lubang yang ada di sini nih. Terus beralih ke bagian depan, buat layarnya sendiri ini juga nyaman banget. Lama-lama nonton di HP ini pasti betah, soalnya panelnya udah pakai AMOLED dengan 1 miliar warna, terus layarnya juga lega, dan udah sertifikasi HDR10+. Gua sendiri biasanya pakai buat nonton YouTube dan juga Netflix, itu udah enak banget. Dan nggak cuma itu aja, tapi karena layarnya ini udah punya refresh rate 144Hz, scrolling-scrolling pas sosmedan juga terasa smooth banget. Kemudian hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Biasanya di range harga smartphone kisaran 8-10 jutaan, kita tuh bisa kategoriin ini sebagai flagship, dan biasanya kita bisa expect ada fitur-fitur atau gimmick tambahan di smartphone tersebut. Kayak misalnya ada wireless charging, sertifikasi tahan air, atau misalnya pinggiran dari edge-nya itu yang udah melengkung. Tapi sayangnya di ROG Phone 5 kalian tuh nggak bisa nemuin itu sama sekali. Karena namanya ya ini smartphone gaming, jadi emang main fokusnya itu untuk dipakai gaming. Contohnya kayak speakernya ini udah bagus banget, secara power ini juga paling gede ya sejauh ini. Jadi kalau buat gaming terasa lebih imersif. Dan di sini yang gue suka lagi tuh penempatan speakernya yang bener-bener bagus banget. Jadi pas kita lagi pegang kayak gini nih sambil main, posisi tangan kita tuh nggak akan nutupin lubang dari speakernya, jadi suaranya tetap terdengar jelas dan juga lantang. Ngomongin soal gaming, tentunya yang dijagoin di sini pastinya performanya nih. Buat chipsetnya, ROG Phone 5 itu pakai Snapdragon 888 yang masih bisa dibilang salah satu chipset flagship juga untuk tahun ini. Meskipun sekarang tuh udah ada Snapdragon 8 Gen 1 ya. Tapi menurut gue ini wajar sih, soalnya ini kan keluaran tahun 2021, sedangkan sekarang itu udah di 2022. Tapi jujur ya, buat multitasking, buka aplikasi apa aja, gaming ringan sampai yang berat, semua bisa dilibas lancar sama HP ini. Kayak biasanya gue tuh kalau habis pulang kerja, pengen refreshing, gue sempetin buat main Pokemon Unite sekitar 1-2 jam. Terus kadang kalau lagi sama teman ngumpul, gue juga suka main Mobile Legends. Semuanya tuh lancar-lancar aja, tanpa kendala dan pastinya bisa setting rata kanan. Cuma mungkin yang harus gue akuin di sini, kalau misalnya kalian udah pakai buat ngegame cukup lama, bagian belakangnya ini tuh bakalan terasa panas yang, ya beneran panas sih. Tapi nggak sampai overheat. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai gaming di ruangan yang nggak ada AC, saran gua kalian perlu tambahin fan cooler supaya lebih nyaman untuk dipegang. Oke, performanya boleh ngebut, tapi gimana soal baterainya?
Nah, kapasitas baterai di ROG Phone 5 itu ada di 6000 mAh, yang menurut gua ini tuh gede banget ya. Dan kalau untuk pengalaman pribadi gua sendiri, sehari-hari biasanya kan gua pergi ke kantor, baterainya gua bawa 100% dan itu selama di kantor gua juga pastinya email jalan terus, WhatsApp jalan terus, telepon juga nggak berhenti berdering. Dan pas pulang jam 6 sore, baterainya tuh masih sisa sekitar 30%-an. Padahal di perjalanan pulang ataupun pergi, gue juga masih suka dengerin lagu via YouTube ataupun Spotify. Dan kalau kalian masih berasa kurang, charger 65 wattnya juga bisa ngisi penuh smartphone ini cepet banget. Beneran, cepet. Kalau gue tinggal mandi aja, biasanya baterainya udah keisi setengah, jadi kalau soal baterai, harusnya ini bukan isu ya. Lanjut ke bagian kamera, buat setupnya di belakang ada kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Sedangkan di bagian depan cuma ada satu kamera 24 megapiksel. Untuk hasilnya pastinya cukup standar ya, bahkan cenderung kurang apabila kita bandingkan dengan flagship lain di harga 8-10 jutaan. Tapi kalau buat foto-foto biasa aja sehari-hari bukan profesional, menurut gua ini udah cukup. Dan sebenarnya ini wajar mengingat ini memang smartphone gaming ya. Fokusnya tuh ke gaming bukan ke kamera. Nah, kalau untuk hasil kamera utamanya, kalau kita pakai foto di outdoor, sebenarnya udah cukup oke, tapi kalau di indoor kita nggak bisa berharap banyak. Gue sendiri juga lebih sering pakai kamera depannya buat keperluan Zoom meeting atau Microsoft Teams. Nah, dari apa yang udah gue rasain selama hampir 4 bulan pakai smartphone ini, gue pribadi bisa banget jadiin ROG Phone 5 sebagai daily driver. Soalnya emang secara kebutuhan gue pribadi lebih ke baterai yang gede dan juga media consumption powerful. Gak cuma secara kecepatan, tapi juga kayak layarnya, speakernya, itu juga penting. Nah, sekarang gue mau nanggepin komentar-komentar kalian yang ada di video gue sebelumnya. Gak sedikit juga komentar yang gue baca itu sifatnya negatif ya tentang HP ini. Apalagi soal isu mati total, wifi yang rusak, bahkan sampai banyak banget yang mencela, menghina dari smartphone Asus ROG Phone 5 ini. Kayak misalnya HP gacha, HP ampas, smartphone matot, udah nggak usah dibeli segala macem. Ya sebenarnya jujur aja gue bingung sih mau tanggepinnya kayak gimana. Tapi mungkin gue mau bertanya deh, apa iya semua ROG Phone 5 itu kejadiannya mati total? Atau mungkin pertanyaannya gini, apa iya cuma ROG Phone 5 aja smartphone yang mati total dan sebagainya? Pastinya enggak kan? Kayak gue punya nih yang ada di sini, ini tuh normal. Gue nggak di endorse, gue nggak dibayar oleh Asus gitu ya. Gue cuma nge-review jujur aja di video sebelumnya, dan ini hasilnya. Gue 4 bulan pakai daily driver gue dan HP gue cuma ini doang. Kalian bisa lihat kan, ini nyala normal. Dan kalau untuk bagian dalamnya juga sangat normal. Tuh, ini nyala kayak biasa. Dan ini juga belum pernah ke service center, IMEI-nya juga masih sama dengan yang ada di boxnya. Jadi ini bukan smartphone replacement. Kalau boleh dibilang di video yang sebelumnya tuh gue cuma nge-share aja review dan juga pendapat gue soal smartphone ini. Dan gue juga percaya kok, YouTuber-YouTuber yang lain juga berusaha untuk nge-review seobjektif mungkin. Soal HP rusak, gue setuju banget, hal itu bisa aja terjadi. Bahkan gak cuma di elektronik, tapi di barang apapun itu bisa juga terjadi. Itu hal yang wajar lah. Kayak contohnya sebelumnya juga pernah ada kan isu yang Galaxy Note 7 itu meledak gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa mengeneralisasi kalau semua Galaxy Note 7 itu pasti meledak? Kan enggak kan? Nah, sama dengan Asus ROG Phone 5 ini. Kalau misalnya ada komponen yang rusak atau defect di beberapa smartphone, ya gue percaya itu pasti ada. Yang namanya elektronik ya pasti bisa aja terjadi human error gitu. Tapi kan di sini juga Asus itu udah berusaha untuk tanggung jawab. Makanya ada yang namanya fungsi dari garansi. Dan bahkan gue juga banyak baca di komentar-komentar yang ada di video sebelumnya itu, kalau Asus itu tanggung jawab sampai ganti smartphone-nya ke smartphone yang baru. Bahkan ada beberapa juga yang diganti upgrade malah ke ROG Phone 5S. Jadi intinya, mengkritik itu boleh. Tapi jangan sampai mencela, menghina, atau menjelek-jelekan suatu brand. Karena gini nih, pendapat-pendapat atau komentar negatif yang kalian lontarkan itu bisa bikin pengaruh yang buruk nih buat pecinta dari brand Asus itu sendiri. Dan kalau misalnya nanti HP-nya itu jadi nggak laku, ujung-ujungnya Asus nggak mau jualan lagi, yang rugi itu kita juga gitu. Kita jadi nggak bisa nikmatin apa yang dinikmatin di negara-negara lain misalnya. Kehadiran Asus ROG Phone 6, ROG Phone 7, dan sebagainya, kita nggak bisa nikmatin lagi. Cuma karena segelintir orang yang ngerasa dirugiin, terus mereka kayak jelek-jelekin, bikin bulian terhadap suatu brand gitu. Jadi menurut gue alangkah baiknya kalau kita mau mengkritik itu boleh, tapi kasih saran yang membangun. Gue percaya kok,
Dengan adanya kritik yang membangun, komentar-komentar yang baik, saran-saran yang baik, Asus juga pasti akan improve buat produk ke generasi selanjutnya. Akhir kata, thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Silahkan tulis di komentar pendapat kalian seperti apa, tapi please komen yang baik, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.